Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kita telah mendengar berulang kali bahwasanya tujuan dari manusia itu diciptakan di dunia tidak lain dan tidak bukan itu adalah liya'budun, yaitu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam artian bagaimana manusia itu mengenal siapa penciptanya dengan hakiki. Dan kemudian di tempat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya caranya itu adalah kita taat kepada utusannya, yaitu sami'na wa ata'na. Nah, ini adalah intisari daripada ceramah yang ditugaskan kepada saya dengan judul Kesibukan Hazrat Amirul Mukminin ayyadahullahu taala binasril aziz yang menggugah keimanan dan tanggung jawab para anggota jemaat. Jadi ada dua. Pertama itu adalah kesibukan beliau yang menggugah keimanan, dan yang kedua itu adalah tanggung jawab para anggota jemaat. Saya terlebih dahulu akan menggarisbawahi apa sebenarnya tanggung jawab dari para anggota jemaat itu sendiri. Jadi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita untuk berusaha menjalankan nasihat dan sunnah para khulafaur rasyidin. Oleh karena itu tertera dalam hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasiatku adalah bertakwalah kalian kepada Allah, dengar dan taatlah meskipun pemimpin kalian seorang budak Habsyi yang berkulit hitam sekalipun. Karena akan datang masa di mana jika ada di antara kalian yang tetap hidup sepeninggalku, ia akan menyaksikan perselisihan-perselisihan yang sangat besar. Maka pada saat yang kritis itu, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah memperoleh petunjuk dariku. Lalu peganglah itu dan gigitlah kuat-kuat dengan gigi kalian. Jadi suatu hal, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya atas nikmat tersebut, maka tetap saja kurang. Hal tersebut adalah nikmat dari khilafat. Mengapa? Karena di sisi lain umat muslim khususnya di seluruh dunia ini mereka berangan-angan dan berusaha untuk mengupayakan kekhilafatan. Akan tetapi kita, yaitu bagian dari jemaat Muslim Ahmadiyah ini, kita justru telah menikmati apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan manfaat dari khilafat itu sendiri telah kita rasakan sendiri, yaitu bagaimana wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Bagaimana kita mendapatkan keteguhan dari agama yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keamanan darinya, dan mendapatkan bimbingan yang terus-menerus dari Hazrat Khalifatul Masih. Di sini saya akan menyampaikan sabda dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, taatlah kepada Allah dan Rasulnya serta pada negara, yaitu pada ulil amr. Ketaatan adalah sesuatu yang jika dilakukan dengan hati yang sebenar-benarnya, maka di dalam hati akan timbul sebuah nur, dan dalam ruh akan timbul kelezatan dan cahaya. Mujahadah, yaitu usaha yang sungguh-sungguh, tidak sebegitu diperlukan seperti halnya ketaatan. Saya ulangi lagi, mujahadah tidak sebegitu diperlukan seperti halnya ketaatan, tetapi syaratnya adalah ketaatan itu haruslah ketaatan yang sejati, dan inilah perkara yang sulit. Dalam ketaatan, keinginan hawa nafsu kalian itu harus disembelih. Tanpa itu ketaatan sejati tidak mungkin diraih. Dan keinginan-keinginan nafsu adalah sesuatu yang bahkan
di dalam hati orang-orang yang bertauhid besar pun bisa saja mereka menjadi berhala. Betapa besar karunia atas para sahabat ridwanullahu ajmain, betapa mereka merupakan kaum yang fana dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah benar bahwa tidak ada kaum yang bisa disebut kaum dan kepada mereka tidak ditiupkan kebersamaan dan persatuan selama mereka tidak menempuh prinsip ketaatan. Tafsir Hazrat Masih Maud alaihissalam, surat An-Nisa. Begitu pula Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu huzur kedua bersabda berkenaan dengan ketaatan ini. Makna dari khilafat adalah kapanpun ada kata keluar dari mulut khalifah, kapanpun ada kata keluar dari mulut khalifah, maka segala skema-skema kalian, semua usulan-usulan kalian, dan semua rencana-rencana kalian hendaklah kalian lempar dan kalian tanggalkan. Hendaknya dipahami bahwa skema-skema, usulan dan rencana yang berfaedah adalah yang diperintahkan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Selama ruh ini tidak tercipta di dalam jemaat, selama itu pula semua ceramah itu akan sia-sia, seluruh skema akan menjadi batil, dan segala rencana akan gagal. Khutbah Jumat 24 Januari 1936. Berkenaan dengan ketaatan kepada khalifah, Huzur Aqdas bersabda, kegandrungan dalam mendengar sabda-sabda khalifah dan mengamalkannya haruslah menjadi prioritas utama Anda. Dengan keberkatan dari ikatan tersebut, Anda akan mendapatkan kelezatan beribadah. Masa balik dan masa muda akan Anda lewati dalam lingkungan yang suci. Jadi ini keberkatannya ya. Masa balik dan masa muda akan Anda lewati dalam lingkungan yang suci. Anda akan senantiasa terjaga dari keburukan-keburukan lingkungan. Ikatan dengan nizam yang berberkat ini akan menciptakan di dalam hati Anda semangat untuk berlomba satu dengan lainnya. Anda akan dapat ikut serta dalam berbagai program pengkhidmatan kemanusiaan. Anda akan mendapatkan kemajuan-kemajuan besar dan Anda akan disupport untuk kemajuan Anda. Sebagai hasil dari tetap terjalinnya ikatan dengan nizam khilafat, yang berberkat adalah kondisi keruhanian Anda akan baik, begitu pula akhirat. Anda juga akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan di dunia, dan yang paling besar adalah Anda akan termasuk ke dalam orang yang maju dalam keruhanian dan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Huzur Aqdas bersabda berkenaan dengan perkara yang menjadi tanggung jawab kita untuk memperoleh faedah dari nizam khilafat yang penuh berkat, yaitu berusahalah untuk memperkuat ikatan sendiri dengan khilafat dan teruslah memberikan nasihat kepada anak-anak keturunan kita untuk mencintai dan mentaati khilafat, serta teruslah berikan kepada mereka daras tentang keutamaan dan berkat-berkat khilafat. Keterikatan dengan nizam yang berberkat ini akan menjadikan kehidupan Anda bersih dan anak keturunan Anda pun akan terus maju di atas jalan kebaikan. Kemudian berkenaan dengan itu Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, pentingnya imam atau khalifah adalah agar setiap langkah orang beriman mengikuti langkah imam atau khalifah sebagaimana halnya makmum. Kemudian menyelaraskan kehendak dan keinginannya sesuai dengan kehendak dan keinginan imam, menyelaraskan rencana-rencananya sesuai dengan rencana imam, dan menyelaraskan iradahnya sesuai dengan iradah atau keinginan dari imam, menyelaraskan harapan-harapannya sesuai dengan harapan-harapan imam, dan menyelaraskan kehormatannya sesuai dengan kemuliaan imam. Lebih jauh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, jika orang beriman berdiri pada makom atau kedudukan itu, maka kesuksesan dan kemenangan merupakan sesuatu yang niscaya baginya. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu telah memberikan kunci keberhasilan kepada kita, dan kunci itu adalah ketaatan yang sempurna pada khilafat. Kita semua mengetahui bahwa khalifah pada zaman ini adalah contoh bagi kita. Guna memperoleh huruf Allah Ta'ala, maka sangatlah penting untuk berjalan di atas sunnah dan nasihat-nasihat dari khalifah, karena khalifah sungguh merupakan perwakilan dari Allah Ta'ala. Bagaimana cara mengamalkan sirat Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hazrat Masih Maud Alaihissalam? Itu semua khalifah yang mengajarkannya kepada kita.
Oleh karena itu, tanggung jawab yang paling besar baik untuk para pengurus jemaat maupun para Ahmadi secara umum adalah hendaknya mereka senantiasa mencari tahu dari mana saja semua nasihat-nasihat Hazrat Khalifatul Masih dan berusaha mencatat dalam catatan pribadinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian tadi berkenaan dengan tanggung jawab para anggota jemaat. Kemudian selanjutnya adalah berkenaan dengan kesibukan Hazrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz yang menggugah keimanan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di website Jemaat Ahmadiyah yaitu www.alislam.org, di situ di dalamnya ada diary, yaitu diari dari Abid Khansab yang bisa di-download secara langsung. Jadi sejak Huzur itu datang ke Singapura, Australia dan Jepang tahun 2016 lalu itu, Tuan Abid Sab itu sudah menyusun diari-diari sesuai dengan persetujuan dari Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz. Dan diari dari Abid Khansab ini yang juga merupakan in charge dari Press and Media Desk di London itu, maka beliau itu sungguh sangat berharga ya. Dan ini akan merupakan sirat dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz yang bisa kita baca, dan bahasanya pun dalam bahasa Inggris yang sangat mudah dan bisa untuk dicerna bahkan oleh anak-anak yang sedang belajar sekalipun. Nah, di dalam diari beliau yang terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018 ini beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah bagaimana kemakbulan doa dari Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz. Jadi ada seorang mubalik muda yang bernama Tahir Khalid yang baru lulus Jamiah Inggris tahun 2015. Kemudian beliau menikah, kemudian setelah menikah itu pada saat istri beliau sudah mengandung dan beberapa hari menjelang waktu dari kelahiran anaknya itu, maka beberapa hari sebelumnya itu kemudian setelah memimpin sholat di masjid, kemudian datang telepon bahwasanya istri beliau sudah mengalami pendarahan, maka harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit istri beliau, kemudian dilahirkanlah putra beliau itu yang bernama Asar Ahmad dengan sesar. Kemudian setelah diketahui ternyata bayinya pun mengalami pendarahan yang sangat serius. Ada kemungkinan besar bahwa otaknya pun akan mengalami gangguan yang sangat serius kelak, kemudian di ginjalnya, kemudian di lambungnya pun akan mengalami kerusakan pada masa yang kelak, riskan akan kerusakan. Kemudian tekanan darahnya pun sangat tinggi pada saat itu. Kemudian sang mubalik tersebut mengirimkan surat meminta doa kepada Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz. Beliau menceritakan semua kondisinya, bahkan beberapa hari kemudian dokter pun mengatakan bahwasanya ini harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih ahli. Dan dalam perjalanan pun dokter pun sangat berpikir keras juga bagaimana supaya dalam perjalanan ini supaya bisa selamat gitu. Jadi kemudian mubalik tersebut terus meminta doa kepada Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, dan kemudian setelah sampai kepada rumah sakit yang lebih baik tersebut, maka alhamdulillah ternyata beberapa hari kemudian maka menunjukkan tanda-tanda adanya kebaikan. Jadi bahkan setelah beberapa bulan terakhir ini ada peresmian masjid Baitul Ihsan kalau tidak salah. Nah, mubalik tersebut kebetulan mendapat tugas di Masjid Baitul Ihsan tersebut, dan kemudian Huzur melihat bayi tersebut dan ternyata bayi tersebut aktif gitu ya. Jadi tidak ada tanda-tanda di dalam otaknya itu ada pendarahan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana doa dari Hazrat Khalifatul Masih yang benar-benar tepat pada sasaran, dan bahkan ketika cek kontrol ke dokter itu ya, mubalik tersebut bercerita kepada Abid Khansab itu bahwasanya dokter itu yang yang merawat bayi tersebut itu ya, yang dalam kondisi kritis itu akan tidak percaya bahwasanya bayi itu sekarang itu sudah seperti halnya bayi biasanya gitu.
Ini bisa dibaca. Kemudian yang kedua, bagaimana beliau itu Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz teguh pada prinsip pardah. Di dalam salah satu kesempatan sadar dari Lajnah Imamiyah UK itu dalam salah satu mulakat keluarga itu, ternyata waktunya itu sudah sangat mepet. Jadi sadar Saibah itu memberikan usul kepada Huzur itu supaya fotonya itu masing-masing keluarga disatukan saja. Akan tetapi Huzur bersikeras pada saat itu bahwasanya ini tidak boleh disatukan, jadi harus masing-masing keluarga itu dipisahkan fotonya. Supaya bagaimana nanti kalau misalnya foto itu ditempelkan di rumah masing-masing, ternyata fotonya itu foto grup foto. Kemudian berkenaan dengan sosial media, bagaimana pada suatu saat itu Tuan Abid Khansab menginformasikan kepada Huzur tentang berita bahwasanya kita ketahui bersama akhir-akhir ini bahwasanya Facebook itu sedang mengalami masalah. Jadi banyak sekali data-data dari para pengguna Facebook itu yang disalahgunakan oleh mereka, baik itu di Inggris, di Amerika, bahkan di Indonesia sekalipun. Bahkan banyak mendapatkan denda dan lain sebagainya. Dan Huzur bersabda pada saat itu bahwasanya, saya bacakan, Abid Han berkata kepada Huzur bahwasanya, Huzur, jemaat kita sangat beruntung karena Huzur telah mewanti-wanti sejak sebelumnya bahwa kita sebaiknya menghindari Facebook, dan kini kita telah terhindar dan data kita tidak akan disalahgunakan. Dan Huzur bersabda bahwasanya Ahmadi yang mukhlis, mereka itu ikhlas menjalankan perintah saya, akan tetapi saya tahu banyak Ahmadi yang terus dalam Facebook mereka dan kini informasi pribadi mereka pun banyak disalahgunakan. Jadi kita berusaha supaya kita menjalankan juga apa yang disabdakan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Kemudian yang keempat ini adalah bagaimana determinasi dari Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz. Huzur banyak menceritakan kepada Tuan Abid Khansab mengenai kehidupan beliau tatkala beliau menjalani kehidupan di Afrika, bagaimana kesulitan yang beliau hadapi. Pada suatu ketika bahwasanya ketika anak-anak beliau itu masih kecil ya Huzur, anak-anak beliau masih kecil, kemudian susu pun habis dan untuk dalam beberapa hari tidak ada susu. Kemudian istri beliau pun bertanya, maka Huzur itu menjawab saat itu bahwasanya banyak-banyaklah beristighfar. Dan tidak lama banyak-banyaklah beristighfar, dan kemudian tidak lama berselang ada pengurus jemaat yang datang dan dari dari tempat yang jauh di Ghana saat itu ya. Kemudian datang itu membawa beberapa kantung susu untuk bayi itu. Dan kebetulan itu untuk akhir bulan itu sampai susu yang diberikan itu. Kemudian berkenaan dengan segala puji bagi Allah. Kita semua bisa belajar dari kehidupan Khalifah Waqt. Dalam sebuah grup mulakat seseorang bertanya, Huzur Aqdas, Anda tidak pernah terlihat lelah. Jawaban Huzur Aqdas atas pertanyaan ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Huzur Aqdas bersabda, saya adalah seorang manusia, karena itu tentu kadang-kadang saya juga lelah. Tetapi Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu saya sama sekali tidak patut dipuji. Allah lah yang membuat saya dapat mengerjakan semua ini. Di sini kita hendaklah merenungkan bahwa untuk setiap kerja keras, Khalifah memuji Allah Ta'ala dan mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah Ta'ala, serta menanamkan kerendahan hati sempurna dalam diri beliau. Kemudian contoh dari bagaimana kerendahan hati beliau itu yang lain. Pada suatu ketika sebelum jalsah salanah di UK itu, beliau memasukkan buku-buku ke dalam tempat baju beliau yang akan dibawa, koper beliau yang akan dibawa untuk jalsah. Kemudian Tuan Abid Khansab ini bertanya kepada Huzur itu, mengapa Huzur pun membawa buku-buku untuk belajar. Nah, Huzur itu menjawab bahwasanya saya ini datang ke jalsah itu untuk belajar. Bagaimana kerendahan hati dari Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz ini. Kemudian
Kemudian bagaimana salah satu contoh kerendah hatian beliau? Di dalam salah satu cerita yang pernah ditulis oleh Mubarak Ahmad Siddiqi, yaitu yang ada di program Intihabe Suhan itu. Kemudian jadi suatu saat itu beliau sempat duduk di samping Huzur di dalam suatu acara. Kemudian beliau bertanya kepada Huzur bahwasanya saya ini sampai sekarang jarang sekali melihat Huzur itu sakit, gitu ya. Apa resep dari Huzur? Kemudian Huzur itu menjawab bahwasanya saya ini orangnya tipenya orang yang bekerja bangunan. Jadi kalau misalnya di bahasa Urdu itu mazdur, gitu ya. Kalau di kita itu adalah pekerja bangunan. Saya ini adalah tipe orang pekerja bangunan. Jadi jarang sakit. Bagaimana itu adalah salah satu contoh dari kerendah hatian beliau. Kemudian perlakuan baik Huzur Aqdas kepada orang lain. Suatu kali Tuan Abid Khan menceritakan di hadapan Huzur bahwa sekali waktu beliau telah melakukan kesalahan ketika beliau dulu menjadi anggota amilah lokal. Maka karena superioritasnya Tuan Abid Khan sering sekali melakukan teguran keras. Setelah mendengar hal ini, Huzur Aqdas bertanya kepada Tuan Abid Khan, "Berapa lama Anda menjadi anggota majelis amilah lokal?" Tuan Abid Khan menjawab, 1 tahun atau 18 bulan. "Sekarang dengarkanlah dengan seksama. Merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua." Kemudian Huzur Aqdas bertanya, "Berapa lama telah bekerja bersama saya?" Tuan Abid Khan menjawab, "Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala sudah 9 tahun." Tuan Abid Khan berkhidmat di majelis amilah lokal hanya 1 tahun atau 18 bulan dan bekerja bersama Huzur Aqdas selama 9 tahun. Dengan mengingat itu, mari kita lanjutkan lagi. Huzur Aqdas lebih lanjut bertanya kepada Tuan Abid Khan, "Dalam 9 tahun itu berapa kali saya meninggikan suara saya atau menegur dengan keras?" Tuan Abid Khan menjawab, "Tidak pernah 1 kali pun." Tuan Abid menulis, "Dalam 9 tahun belakangan ini beberapa kali saya telah melakukan kesalahan, tetapi Huzur Aqdas tidak pernah marah kepada saya. Huzur Aqdas meluruskan saya hanya dengan kasih sayang dan cinta." Jadi Tuan Abid Khan Sahab menulis, "Saya tidak pernah melihat orang yang sabar dan maaf lebih dari Huzur Aqdas." Kemudian yang selanjutnya ini bagaimana Huzur ini selera humor beliau ya, Huzur Aidahullah Ta'ala bin Nasrul Aziz. Jadi di dalam kesempatan jalsah yang tahun kemarin itu, jadi ketika inspeksi itu ternyata didapati bahwasanya stand dari Ristanata itu ya ada di samping stand dari P3K First Aid. Jadi Huzur itu berseloroh bahwasanya orang yang tidak mendapatkan pasangan secara baik ya, jadi langsung ke P3K gitu. Kemudian nasihat beliau kepada seorang mubalik. Huzur Aqdas memberikan petunjuk kepada seorang mubalik. Jadi pada suatu saat Huzur itu memberikan petunjuk kepada seorang mubalik, "Periksalah lalu beritahukanlah apakah di gedung lain orang-orang yang akan sholat sudah siap." Gitu. Kemudian setelah beberapa menit Tuan Mubalik kembali dan berkata, "Sudah siap." Huzur Aqdas bertanya, "Apakah kamu sendiri yang mengeceknya?" Mubalik tersebut menjawab, "Tidak, saya meminta seseorang yang lain untuk mengecek." Huzur Aqdas bersabda, "Ketika dikatakan kepada kamu periksalah dan sampaikanlah laporan, maka seharusnya kamu sendiri yang pergi untuk mengeceknya. Jika tidak, hanya akan menjadi kasak kusuk belaka." Kemudian nasihat mengenai tahajud. Ini harus digarisbawahi. Huzur Aqdas bersabda, "Saya mendirikan sholat tahajud sampai 90 menit sebelum matahari terbit," yaitu waktu sholat subuh ya. "Saya menyelesaikan tahajud 30-40 menit sebelum sholat subuh dan membaca Al-Quran 1 juz sampai waktunya sholat subuh." Kemudian bagaimana beliau itu dalam memperhatikan perasaan orang lain. Ketika Huzur Aqdas berkunjung ke Jerman pada bulan April 2017, beliau pergi ke rumah beberapa dosen jamiah. Huzur Aqdas bersabda kepada Tuan Abid Khan, "Jadi pada saat itu setelah saya kembali ke Jerman tahun 2015, seorang dosen jamiah menulis surat kepada saya bahwa ia berkata kepada orang di rumahnya, 'Mungkin saja Huzur Anwar berkunjung ke rumah, oleh karena itu bersiap-siaplah.' Kemudian Huzur Aqdas bersabda, 'Karena jadwal saya padat, saya tidak dapat pergi.' Dosen jamiah tersebut menulis kepada saya bahwa karena hal itu anaknya menjadi sangat sedih. Huzur Aqdas bersabda, 'Saya menulis kepadanya bahwa pada kesempatan berikutnya saya akan datang.'
Kemudian perhatikanlah kata-kata Huzur dengan seksama. Kemudian Huzur Aqdas bersabda, semenjak 18 bulan lalu dalam hati saya ada beban mengenai anak itu. Hati saya memikirkan anak tersebut. Oleh karena itu kali ini saya pergi ke rumah mereka. Melihat hal ini para pengajar yang lain pun ingin, maka saya pergi ke rumah mereka. Perhatikanlah bagaimana Huzur Aqdas terus merasakan kesedihan anak itu di dalam hati beliau selama 18 bulan berturut-turut. Kemudian pada waktu inspeksi ke toko buku ya, di waktu jalsah, Huzur Aqdas bertanya kepada Amir Jemaat UK Inggris dan in charge toko buku bahwa Bahtananuh dan buku Huzur Aqdas World Crisis and Pathway to Peace telah didesain dengan cover baru. Beliau bertanya bagaimana pendapat mengenai cover itu. Ketika Huzur Aqdas mendengar opini mereka, setelah itu bersabda, saya sendiri yang telah mendesain cover baru kedua buku tersebut. Jadi pertama Huzur itu bertanya kepada Amir Inggris itu bahwasanya bagaimana ini gambar cover Bahtananuh yang baru itu, bagus nggak? Ternyata dijawab bagus. Dalam hal ini banyak sekali pelajaran untuk kita. Jika Huzur Aqdas mengatakan sebelumnya bahwa beliau yang telah mendesain buku tersebut, tentu setelah mendengar itu mereka akan memuji desainnya karena kecintaannya kepada Khalifah Waqt. Merupakan kerendahan hati Huzur Aqdas bahwa beliau ingin mendengarkan opini asli dari orang lain. Perhatikanlah, ini adalah berkat-berkat khilafat karena khalifah memberikan bimbingan kepada jemaat di semua level, termasuk dalam hal desain cover. Alhamdulillah. Jadi di akhir ceramah saya ini saya akan mengulang sekali lagi sabda dari Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu mengenai ketaatan kepada Hazrat Khalifatul Masih. Jadi makna dari khilafat adalah kapanpun ada kata keluar dari mulut khalifah, maka segala skema, semua usulan dan semua rencana hendaklah dilemparkan dan ditanggalkan. Hendaknya dipahami bahwa skema-skema, usulan dan rencana yang berfaedah adalah yang diperintahkan oleh Khalifah Waqt. Selama ruh ini tidak tercipta dalam jemaat, selama itu pula semua ceramah sia-sia, seluruh skema menjadi batil dan segala rencana akan gagal. Dan di akhir ini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk mempererat hubungan dengan Khalifatul Masih dan khilafat itu. Yang paling pertama tentunya adalah bagaimana kita itu berusaha untuk mulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mengirim surat kepada Huzur. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana supaya kita berusaha untuk rutin menonton MTA, baik itu di TV maupun di gawai atau di ponsel masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah karena sekarang itu zamannya ponsel pintar, maka kita itu banyak untuk mendownload aplikasi-aplikasi jemaat. Bahkan di khutbah-khutbah yang sekarang terakhir itu Huzur menginstruksikan untuk mendownload aplikasi Al-Hakam. Al-Hakam itu adalah mingguan yang diterbitkan oleh jemaat. Di situ banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Kemudian marilah kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhingga ini. Karena sebagaimana halnya yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwasanya untuk menjaga diri kita dari api yang ada di dunia ini, maka hendaknya kita itu adalah menjalin hubungan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wujud yang memiliki semua keajaiban. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda dalam bahasa Urdunya bahwasanya aghe par आग से वो सब बचाए जाएंगे जो रखते हैं खुदाइजुल अजाइब से प्यार. Jadi yang harus kita miliki itu adalah kecintaan kepada Allah Ta'ala yang memiliki semua keajaiban. Dan tujuan dari didikan jemaat ini oleh beliau Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu apa? Jadi मैं ऐसी जमात बनाना चाहता हूँ जिससे लोगों को खुदा से याद आवे. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari jemaat ini itu adalah suatu jemaat yang dengan contoh-contoh dan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh jemaat tersebut, maka orang-orang lain pun akan ingat kepada sosok Tuhannya itu dan akan menjalin suatu hubungan yang khas dengan Sang Penciptanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.